Jadi kayak kita bilang lagi, harganya retailnya ini hanya 2,8. Tapi kenapa sih tiba-tiba melonjak menjadi 60 juta sekarang, jebret 60 juta. Jiwa miskin gue bergetar hebat. Kaget kan, gue juga kaget. Nah, si Tom Such ini mungkin bisa kita bilang dia adalah salah satu jenius artis yang kayak contemporary art. Dan emang nggak disangka-sangka justru malah tiba-tiba kelas A juga kayak ikutan kayak nyerbu Kompas. Dan ya, makanya harganya GSD. makin Iya, kemarin harganya jadi makin tinggi dan emang kebukti kayak sepatu murah ya nggak selalu diperuntukkan untuk kayak kelas bawah. Nggak jadi juga, selama betul. brandingnya bagus kayak orang-orang kelas atas juga pasti bakal pede-pede aja kayak make. Hey guys, welcome back to Urban Seeker Society di channelnya YouTube-nya USS Fit dan gue Jejo. Dan gue Bisma. Kali ini gue mau ada challenge nih kayaknya. Oke, ini battle nih ceritanya. Battle nih. Jadi kali ini kita lagi mau kasih lihat apa sih bedanya sepatu 200.000 sama sepatu 60 juta. Wow. Lokal versus internasional nih. Nah, dan dari harganya kayaknya udah jauh banget. jomplang banget. Ini apa yang menyebabkan ya sebenarnya gitu loh. Jadi di sini kita mau ngelihat kenapa sih bisa perbedaannya jauh sekali dan sebenarnya kualitasnya tuh jauh-jauh amat nggak sih? Tapi apakah is worth the hype? Jadi dengan Marshall ini harganya 2,8 juta, sedangkan si Kompas ini retailnya itu 200.000-an 278. Ya. 278.000. Betul. Dua-duanya demand-nya sangat tinggi. Iya. Nanti paling kita bakal kupas secara history, kupas secara desain, dan menurut kalian tuh kalian lebih prefer yang mana? Gitu. Kan lu kan yang membawa Kompas ini nih, kalau dari lu. Kita lagi sneaker battle, gue bawanya Marshall. Gua ini lokal Kompas. Nah, coba jelasin Bis, kenapa dan menurut lu gimana gitu? Kalau menurut gua ya maksudnya kenapa ini bisa gede banget, udah pasti pertama dia emang dari tahun 85 udah lama banget dan cuman mungkin sekarang di rebranding lagi sama salah satu produk designer juga yang si Aji yang emang basicnya tuh dia tuh emang dari community sneakers juga, kayak sering nongkrong sama IST, Trefoil dan segala macem. Jadi kayak tes dia untuk kalangan sneakerhead yang apa namanya zaman sekarang tuh dia bisa implementasiin ke si sepatu Kompas ini gitu. Dan gue bilang karena ini menurut gue Indonesia banget sih, Indonesia banget. Terus juga cara dia ngepresentasiin produknya itu yang ngebikin orang kayak demand-nya tinggi banget. Terus pinter bikin shape-shape yang emang bisa dinikmatin sama anak sekarang sih menurut gue. Makanya waktu itu sempat launching kayak 3 menit langsung habis, gila. Ini posternya itu gila banget sih. Untuk harga segini itu terus dan emang brand lokal, orang berarti udah mulai melek gitu. Kalau kayak udah pinter udah bisa tahu lihat mana produk yang bagus. Dan gue bilang itu the power of branding juga. Iya. Nah sekarang gue mau tahu nih ini kenapa bisa mahal nih. Dan kenapa gue bawa sini ya? Iya. Oke deh, jadi kayak kita bilang ini adalah Nike Marshall 2.0. Jadi dan ini dia berkolaborasi dengan salah satu desainer dari New York, dari Soho, namanya Tom Such. Nah si Tom Such ini mungkin bisa kita bilang dia adalah salah satu jenius artis yang kayak contemporary art. Jadi kayak kita bisa tahu di Amerika sana udah mulai artis-artis itu berkolaborasi dengan sepatu. Tom Such ini identik dengan kayak dia ideologisnya itu keluar angkasa, NASA, keluar bulan. Nah ini adalah salah satunya dia yang namanya Marshall. Inspirasi dia adalah planet Mars. Iya. Dan yang bikin ini berbeda adalah cara pembuatan desainnya sendiri. Jadi kayak kita bilang lagi, harganya retailnya ini hanya 2,8. Tapi kenapa sih tiba-tiba melonjak menjadi 60 juta sekarang, jebret 60 juta. Jiwa miskin gue bergetar hebat. Kaget kan, gue juga kaget. Gue makin lihat makin bagus karena menurut gue desain sebuah sepatu itu waktu lu berkolaborasi sebuah artis, kan banyak orang bilang lu cuma beli harga. Tapi kita menghargai karena sebuah sepatu yang emang berkolaborasi ini emang ditunjukkan sebagai menjadi karya gitu loh. Art. Tom Such ini bikin ini kayak dia bisa kasih lihat di dalam soknya ada tulisannya kayak plutonium, proton, neutron, kayak emang sebenarnya ini bisa gue bilang nggak penting banget sebenarnya. Dan ternyata bisa dibilang supply and demand-nya berhasil karena emang supply-nya dikit dan demand-nya banyak sekali, harganya naik. Ya gue bilang sebuah sepatu bisa jadi keren banget kalau barengin sama artis yang bagus, dengan desain yang bagus juga, dengan harga yang bagus sehingga melejit banget. Jadi ya inilah sepatu dengan harga 60 juta, gila. Tapi ya kalau gue lihat sih ya mungkin menurut gue ya. Coba dari lu gimana? Menurut gue sih ya cukup wajar karena mungkin poin yang gue bisa dapat ya gue ambil dari si sepatu mahal nih. Pertama fabriknya ini lumayan unik sih, kayak dia ada main kayak si sweat,
Dalamnya dia ada kulitnya juga, terus juga ini material apa sih nih? Kayak fiber gitu nih, Iya. pokoknya kalau dilihat detailnya nih di luar sama dalam tuh beda material. Nah sebenarnya retailnya yang tadi si Jo bilang ini cukup murah ya, cuman karena Untuk harga 2,8 iya, dengan untuk kayak gini. 2,8 dengan kayak permainan material kayak suede, terus dalamnya kulit dan si kolaborasi ini. Cuman yang gua nggak habis pikir tuh maksudnya di poin mana ini tuh bisa ngelonjak tinggi, apakah karena ini limited edition? Karena supply and demand gitu aja. Jadi karena orang mau ini tapi supply-nya nggak ada. Supaya sedikit. Dan si Tom Sachs sendiri udah bilang dia nggak bakal mau restock lagi. Dan dia bikin edisi baru yang Tom Sachs ketiga, edisi yang kayak karung yang kayak tuh karung, nih. ya. Itu aja tuh baru keluar harganya 6 jutaan dan orang-orang tuh pada guntingin semua Iya, karungnya. biar kelihatan ininya Iya, kan. ternyata waktu diguntingin itu Tom Sachs jenius banget kan. Itu adalah karya. Iya, Karya bener, maksudnya bener. ternyata dalamnya ada Dalamnya ini lagi. Dalamnya ini lagi gitu. Gue kira awal sih emang gue kira cuma kayak sarung Apaan doang sih, ya. kayak nggak Ternyata jelas gitu kan. Pas orang dipotong-potong ternyata ya dalamnya ini Untuk juga. walaupun soalnya jadi beda, Iya, soalnya iya, rada iya. biru-biruan. Rada biru-biru. Nah kalau misalkan lokal nih kan kita ngebahas kayak Kompas nih. Menurut lu nih suatu saat si Kompas ini bisa nggak sih kayak Seharga ini. dengan semahal ini kayak Ini sangat mungkin. Mungkinnya kenapa gue bisa bilang kayak gitu, bukannya gue asal ngomong ya, ini perhatikan netizen. Jadi kayak sebelumnya kayak Kompas juga udah pernah kolaborasi sama Brian Bryant. Itu aja harganya dengan harga berapa kalau gue nggak salah 300 ribuan juga. 300-an, Bisa di dijual resell sampai 1,8. 1,1 Itu maksudnya masih dengan startup ya, maksudnya Brian seorang influencer. terus emang sneakerhead. Baru sneakerhead juga, karena resep sebuah sneaker itu bisa sukses sampai namanya itu karena membutuhkan branding yang bagus, Iya, benar-benar. harga yang bagus, Iya. dan campaign yang bagus menurut gua. Yang dari gue lihat sih kayak semua percakapan kita ujung-ujungnya ke branding ya sih. Ke branding, kayak betul. gue ngelihat kayak banyak brand lokal yang emang masih kurang peduli sama branding sih. Kayak misalkan mereka sebenarnya punya produk bagus tapi nggak tahu gimana cara ngemasnya, terus kayak dari teknik fotografinya, terus kayak konsep marketingnya, flow-nya mau dibawa padahal kemana. itu penting banget. Sebenarnya Iya. mungkin orang-orang punya melihatnya, oh maunya murah, maunya Iya. kayak ya udahlah, maunya ada aja. Padahal sebenarnya itu tuh malah udah nggak efektif lagi di Iya, dunia sekarang. Di dunia benar. sekarang orang mesti tahu storyline-nya balik sebuah Iya benar. produk tuh kayak gimana, Iya, bener. Bis. Makanya kayak gue suka dari Kompas nih kayak dia nunjukin banget sisi Indonesianya aja, kayak lu kalau ngelihat kayak advertisingnya dia selalu pakai bahasa Indonesia. Terus kayak pernah kemarin dia pakai pantun. Iya, iya. Pakai pantun terus emang warnanya simple, terus kayak fabriknya nggak neko-neko dan emang nggak disangka-sangka justru malah tiba-tiba kelas A juga kayak ikutan Ikut-ikutan. kayak nyerbu Kompas. Dan ya, makanya kemarin di harganya JSD. makin- iya. Iya, kemarin harganya jadi makin tinggi dan emang kebukti kayak sepatu murah ya nggak selalu diperuntukkan untuk kayak kelas bawah. Nggak Jadi juga, betul. selama brandingnya bagus, kayak orang-orang kelas atas juga pasti bakal pede-pede aja kayak make si produk dengan harga murah juga kan. Makanya dengan ini gue juga berharap suatu hari, amin-amin kalau si Kompas itu, kenapa that's why gue bandingin Iya. sama Marshall ini, suatu hari kita berharap dia bisa berkolaborasi lagi dengan artis luar. Nggak ada, orang nggak bisa menyalahkan kalau suatu hari harganya ini, Bisa sampai ada yang satu kolaborasi yang harganya bisa menjadi bisa Marshall. sampai jutaan ya ya. Jadi begitu aja menurut kayak kita, Bisma udah mengutara pendapat dia tentang Kompas ini, apalagi yang seri terbarunya, dan gue juga membawa gimana sih perjalanan Nike Marshall hingga menjadi harga resellnya hampir 60 juta Iya, ini. benar-benar. Bagi teman-teman nih mungkin ada masukan nih kira-kira kolaborator mana yang Selanjutnya yang harus dikolaborasikan sama Kompas supaya bisa bikin portfolio Kompas dijual sepatu 5 juta gitu kan atau enggak 10 Amin, juta. amin. Gue malah berharap. Jadi jangan lupa komen di bawah apa sih yang kalian mau nih kolaborasi nextnya Kompas tuh kayak gimana. Komen di bawah dan jangan lupa subscribe kita. Dan itu aja, gue Jejo. Dan gue Bisma. See you next time in next Urban Sneaker Society in USS Fit video.